Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya harap kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kali ini kita akan belajar pada mata kuliah pengantar pasar modal, yaitu bab kelembagaan dan instrumen pasar modal. Nah, yang akan kita pelajari pada hari ini ada 4 pokok bahasan. Yang pertama ada struktur pasar modal di Indonesia, kemudian kita akan belajar mengenai DSN MUI, kemudian ada profesi pasar modal dan instrumen pasar modal. Nah, untuk selanjutnya yaitu pertama struktur pasar modal Indonesia. Nah, jadi untuk teman-teman ketahui bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, lembaga pasar modal di Indonesia itu terdiri dari seperti pada gambar yang tertera. Nah, struktur pasar modal di Indonesia itu yang pertama ada Badan Pengawas Pasar Modal atau regulator dari pasar modal Indonesia. Nah, yang berwenang menjadi Badan Pengawas Pasar Modal di Indonesia ini adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, sebelumnya yang berwenang itu adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau biasa disebut dengan Bapepam LK. Nah, sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka fungsi dan wewenang Bapepam LK berpindah ke OJK. Jadi Bapepam LK itu sekarang sudah tidak ada dan beralih ke Otoritas Jasa Keuangan. Nah, kemudian di sini ada Bursa Efek Indonesia atau BEI. Nah, BEI ini adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem serta sarana untuk mempertemukan penawaran dan permintaan di pasar modal. Kemarin kita sudah pelajari untuk Bursa Efek. Kemudian ada Lembaga Clearing dan Penjaminan atau KPEI, Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Nah, KPEI ini berkewajiban menetapkan peraturan mengenai kegiatan clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi di bursa. Kemudian yang keempat ada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Di Indonesia disebut dengan KSEI atau Custodian Central Efek Indonesia. Nah, KSEI ini bertugas untuk menetapkan peraturan mengenai jasa kustodian sentral dan jasa penyelesaian transaksi efek. Kemudian kita lihat di bawahnya, di situ ada perusahaan efek. Nah, perusahaan efek ini ada penjamin emisi atau biasa disebut dengan underwriter, yaitu pihak yang bertugas untuk membuat kontrak dengan emiten. Kemudian bisa juga menjadi konsultan saat IPO atau Initial Public Offering saat pertama kali saham itu melantai di bursa. Dan sekaligus membantu menawarkan saham perusahaan kepada calon investor. Kemudian ada perantara pedagang efek, yaitu pihak yang melakukan usaha jual beli efek. Fungsinya membantu menjual produk efek seperti reksadana, obligasi, dan lainnya. Kemudian ada manajer investasi, ini yang biasanya ada pada reksadana ya. Jadi dia berwenang memberikan saran dan nasihat investasi bagi calon investor atau nasabahnya. Kemudian ada lembaga penunjang. Nah, lembaga penunjang pasar modal ini ada yang namanya Biro Administrasi Efek atau BAE, yaitu pihak yang mencatat kepemilikan efek. Kemudian ada Bank Kustodian atau KSEI.
Kemudian bank kustodian itu yang memberikan jasa ya penyimpanan efek atau memberikan jasa penyimpanan dan pengawasan efek. Kemudian ada namanya wali amanat, yaitu bank umum dan pihak lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah untuk mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. Kemudian ada pemeringkat efek. Nah, pemeringkat ini biasanya untuk obligasi itu ada peringkatnya. Kemudian selanjutnya ada profesi penunjang pasar modal. Ada akuntan, notaris, penilai, dan konsultan hukum. Kemudian pemodal di sini bisa pemodal domestik maupun pemodal asing. Selanjutnya ada emiten. Emiten itu pihak yang melakukan penawaran untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang. Biasanya emiten ini adalah perusahaan ya yang menjual efeknya. Efek itu adalah surat berharga ya. Jadi dari tadi ada kata-kata efek, yang dimaksud efek itu adalah ya surat-surat berharga yang memang diperdagangkan. Kemudian ada perusahaan publik dan reksadana. Selanjutnya di sini ada yang disebut dengan Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia atau biasa disebut dengan DSN MUI. Jadi DSN MUI ini dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian atau keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Nah, pembentukan DSN MUI ini merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah keuangan. Nah, berbagai masalah atau kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang ada di Lembaga Keuangan Syariah. Jadi DSN MUI ini merembukkan ya, membahas mengenai isu-isu yang berhubungan dengan masalah keuangan. Jika memang diperlukan fatwa-fatwa, maka DSN MUI ini yang akan memutuskan gitu. Untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan, DSN MUI akan senantiasa dan berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan. Nah, dalam pasar modal, fungsi dari DSN MUI ini sendiri adalah memutuskan saham-saham yang masuk kategori saham syariah atau kategori saham konvensional gitu. Seperti kita tahu bahwa di Indonesia ini ada beberapa saham-saham yang syariah dan ada yang memang konvensional. Nah, tugasnya DSN MUI di sini adalah memutuskan mana sih saham-saham yang akan masuk pada kategori saham syariah, mana yang akan masuk pada kategori saham konvensional. Nah, selanjutnya di sini ada sertifikasi pasar modal di Indonesia. Ada suatu lembaga yang disebut dengan Teach Me atau The Indonesia Capital Market Institute, yaitu lembaga pelatihan sekaligus sertifikasi profesi pasar modal yang diakui oleh OJK. Teach Me menyelenggarakan ujian sertifikasi profesi pasar modal di Indonesia, dan seluruh lulusan Teach Me diharapkan dapat mendukung kegiatan edukasi pasar modal sekaligus memfasilitasi kebutuhan profesional pasar modal di Indonesia. Nah, pelatihan sertifikasi yang diselenggarakan oleh Teach Me bertujuan untuk memenuhi kebutuhan regulator, investor, institusional, dan perusahaan efek dalam menyiapkan SDM yang terampil dan memiliki kecakapan profesi di bidang pasar modal. Serta tak lupa juga harus memahami hukum dan etika yang berlaku. Nah, kurikulum Teach Me telah dirancang untuk dapat memenuhi kompetensi dasar profesi di pasar modal, sehingga pada akhirnya
mereka akan dapat menjadi profesional di pasar modal Indonesia yang kompeten. Nah, di sini ada beberapa profesi dan pelaku pasar modal di Indonesia. Ada yang disebut dengan WPPE. Nah, ini salah satu yang sertifikasi yang dikeluarkan oleh TECHMI ya, Wakil Perantara Pedagang Efek. Nah, WPPE ini bekerja sebagai broker di perusahaan sekuritas ataupun agen penjual efek atau surat berharga. Kemudian ada namanya Wakil Manajer Investasi atau WMI. Ini juga sertifikasi dari TECHMI, yaitu orang-orang yang sudah dipercaya melakukan pengelolaan dana nasabah dan umumnya bekerja di perusahaan sekuritas atau di lembaga fund manager. Ya, kemudian ada Wakil Perantara Emisi Efek atau WPEE. Ini juga kemudian ahli syariah pasar modal ASPM, ini yang berkaitan dengan saham syariah. Kemudian ada investor, orang yang berinvestasi ya tentunya. Kalau di pasar modal pasti berkaitan dengan investor. Kemudian ada analis saham atau analis efek. Nah, untuk profesi ini khusus untuk melakukan analisis pada saham atau efek seperti yang banyak dilakukan. Kemudian ada konsultan atau penasihat investasi, itu memberikan masukan-masukan gitu ketika investor membutuhkan masukan ya untuk berinvestasi. Kemudian ada web programmer untuk sistem perdagangan saham. Kemudian ada wartawan di bidang pasar modal. Nah, umumnya wartawan ini bekerja di perusahaan berita online ataupun media cetak. Kemudian ada profesi juga ini blogger, yaitu blogger khusus untuk pengulas pasar modal. Nah, selanjutnya di sini yang terakhir ada instrumen pasar modal. Nanti pertemuan pertama selanjutnya akan kita bahas lebih mendalam. Jadi instrumen pasar modal yang sering diperdagangkan yang pertama adalah saham. Saham itu surat bukti tanda kepemilikan seseorang dalam suatu perusahaan. Nah, saham di sini ada saham biasa maupun saham preferen. Kemudian ada obligasi atau surat utang. Kemudian ada reksadana. Nah, reksadana sendiri ini ada bermacam-macam ya. Ada reksadana pasar uang, ada reksadana pendapatan tetap, dan ada reksadana campuran. Tuh. Terus selanjutnya ada derivatif. Nah, derivatif ini apa? Derivatif ini adalah surat berharga turunan dari saham atau obligasi. Nah, dalam dunia keuangan, derivatif ini merupakan kontrak bilateral atau perjanjian penukaran pembayaran yang nilainya diturunkan atau berasal dari produk yang menjadi acuan pokok atau produk turunan atau yang disebut dengan underlying asset. Nah, pelaku pasar membuat suatu perjanjian untuk saling mempertukarkan suatu aset daripada memperdagangkan atau menukarkannya secara fisik. Nah, derivatif ini ada opsi, ada right, ada warrant. Nah, ini teman-teman untuk tugasnya yang pertama, silakan ya dicari perbedaan antara ketiganya ya produk-produk derivatif. Oke, terima kasih. Demikian, semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Selalu jaga kesehatan dan selalu dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.